Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Izinkan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Dari ujung kenalan dulu. Nama saya Lela. Nama saya Vida. Nama saya Resa. Nama saya Aska. Nama saya Nova. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal satu sama lain saling berpengaruh dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama yaitu pajak, yang bisa kita sebut tax. Dan yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah, yang bisa kita sebut government expenditure. Sedangkan variabel utama kebijakan moneter yaitu pertama GDP, yang kedua yaitu inflasi, yang ketiga CRUS, dan yang terakhir yaitu suku bunga. Akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan lancar sesuai yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan tingkat bunga dalam perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam dan pasokan total uang. Pada praktiknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter, hal utama yang digunakan adalah memodifikasi semua jumlah uang primer yang beredar. Berikut merupakan jenis-jenis kebijakan moneter. A. Inflasi penargetan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian kepada bank sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan biasanya untuk tingkat antar bank, mana bank meminjamkan kepada satu sama lain untuk uang kas, arus kas. Kebijakan moneter ini biasa digunakan di Brazil, Australia, Kanada, dan masih banyak lagi. B. Harga penargetan tingkat. Mirip dengan inflation targeting, kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target tingkat harga. Jangka panjang adalah set pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu. Agregat moneter. Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit MO dan M1. Nilai tukar tetap. Kebijakan ini didasarkan pada pertahanan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku. CRUS tetap adalah dengan bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh konvertibilitas. Tindakan-tindakan non, misalnya kontrol modal, impor, atau lisensi ekspor, dan sebagainya. Pada hal ini, ada tingkat pasar gelap tukar di mana perdagangan mata uang pada pasar atau nilai tidak resmi. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan jumlah atau kurang atau ditambahnya jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Jumlah uang pada masyarakat yang beredar digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu kebijakan moneter ekspensif atau moneter ekspensif polisi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau kontraktif ekspensif. Nomor 2, kebijakan moneter kontraktif, monetary kontraktif atau monetary kontraktif. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu ada 4. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua maksudnya fasilitas diskonto atau diskonto rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio.
Yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Peran kebijakan moneter. A. Mempertahankan iklim investasi. Dengan tingkat inflasi yang rendah, maka iklim investasi akan tetap hidup. Jika inflasi rendah, maka bunga bank juga akan mengikuti rendah. Rendahnya suku bank tersebut akan mendorong orang-orang untuk melakukan investasi yang baru. B. Memperluas kesempatan kerja. Ekonomi moneter akan menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Maka dari itu, adanya kegiatan ekonomi berarti bisa memperluas kesempatan kerja. C. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keadaan ekonomi yang kondusif memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. D. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran nasional dikatakan baik jika mengalami surplus atau nilai ekspor melebihi nilai impor. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Guna menjaga hal itu, maka Bank Indonesia harus melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Masyarakat membutuhkan keadaan di mana harga barang dan jasa tetap stabil sehingga mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan yang terakhir, menurunkan laju inflasi. Apabila terjadi inflasi yang sangat tinggi, maka Bank BI dapat melakukan kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah atau G, jumlah transfer pemerintah atau TR, dan jumlah pajak atau TX yang diterima pemerintah hingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional atau Y dan tingkat kesempatan kerja atau N. 3. Kebijakan fiskal berperan mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintahan atau G, penerimaan pajak atau TX, jumlah transfer oleh pemerintah atau TR, peranan kebijakan fiskal antara lain. A. Menurunkan tingkat inflasi. Guna menurunkan hal ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan memperkecil pengeluaran, dan tindakan yang dapat diambil pemerintah adalah dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. B. Meningkatkan produk domestik bruto. Guna meningkatkan hal itu, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah. Guna memperbesar pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. C. Mengurangi tingkat pengangguran. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha, dan sebagainya. D. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah, misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, dan semuanya, memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja serta memberi keuntungan pada pengusaha. 4. Macam-macam kebijakan fiskal. A. Anggaran defisit. Adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. B. Anggaran surplus. Adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Dan yang terakhir, anggaran berimbang, di mana pemasukan dan pengeluaran sama besar.
5. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. A. Kebijakan fiskal stabilisator otomatis. Kebijakan ini bisa ditemui di negara-negara maju, di mana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment. B. Kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Pada saat menjalankan kebijakan ini, pemerintah menggunakan beberapa alat berikut. 1. Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah. 2. Membuat perubahan sistem pemungutan pajak. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Ada tiga bentuk kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional atau functional finance. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran atau finance budget approach. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis atau stabilizing budget. Sekian dari perwakilan kelas 11 IPS 3. Mohon